Berbagai upaya jahat dilakukan sekelompok orang untuk mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Apakah upaya ini berhasil dan apakah masyarakat Indonesia menjadi tidak percaya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu? Cek fakta dan datanya akan disampaikan oleh rekan Dade Salampesi dalam segmen Fact Check berikut ini langsung dari Newsroom Metro TV. Dade, silakan. Ya, Ani dan pemirsa Metro Siang, pemilu kali ini tidak hanya diwarnai serangan hoaks yang ditujukan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi juga kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Bila integritas KPU dan Bawaslu rendah, maka legitimasi proses dan hasil pemilu juga rendah. Dan bila legitimasi hasil pemilu rendah, maka pondasi kita bernegara demokrasi untuk 5 tahun ke depan juga rendah dan berbahaya. Dan ini harus dicegah. Saya akan jabarkan hasil surveinya, apakah upaya untuk mendelegitimasi KPU ini berhasil atau tidak. Pertama, saya akan ajak Anda untuk melihat kembali upaya-upaya mendelegitimasi KPU yang dilakukan kelompok jahat ini. Jadi ini adalah sejumlah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendelegitimasi KPU, mulai dari menyebarkan isu kotak suara kardus yang rawan dicurangi, ada hoax surat suara 7 kontainer di awal tahun ini, hoax surat suara yang sudah dicetak, padahal saat itu KPU belum melakukan pencetakan, dan ada juga hoax WNA punya KTP elektronik dan bisa mencoblos di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat dan beberapa kota lainnya. Mobilisasi massa atau demo PA 212 di kantor KPU beberapa waktu lalu dan juga akan dilakukan rencananya pada 1 April nanti, dan juga Ketua KPU Arief Budiman yang diserang secara personal. Selain ini ada beberapa upaya lainnya, tapi pemirsa langsung saja kita lihat 2 isu yang paling santer diberitakan di media massa terkait dengan upaya pendelegitimasian KPU ini. Kita lihat 2 isu yang pertama. Yang pertama adalah isu adanya 7 kontainer dari Tiongkok yang di dalamnya terdapat masing-masing 10 juta lembar surat suara Pilpres. Isu ini adalah isu yang sempat santer diberitakan pada awal tahun ini, dan menurut SMRC pemirsa hasilnya adalah 61 responden ternyata tidak percaya terhadap isu ini. Sementara yang percaya hanya 4% saja. Tapi angka yang tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 35%. Kita lihat isu yang kedua, kita tinggalkan isu 7 kontainer ini. Ada isu lain yang juga ramai diperbincangkan, yaitu kotak suara kardus yang disebut rawan kecurangan. Jadi pemakaian kotak suara dari kardus mempermudah kecurangan dalam pemilu 2019. Masih dari hasil survei SMRC, dan ternyata 36% responden tidak percaya dengan isu ini. Yang percaya hanya 34% saja. Sementara 30% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Di sini angkanya hampir sama pemirsa. Ini termasuk riskan. Pemilih atau responden terbelah antara yakin dan tidak yakin apakah kotak suara kardus ini bisa menjadi sumber kecurangan. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi KPU. Dan 2 hasil survei tadi tentang isu 7 kontainer dan kotak suara kardus ini ialah hasil survei dari SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, dan hasil-hasil survei yang akan saya jabarkan berikut ini juga hasil survei dari SMRC pemirsa. Tapi kita lihat dulu bagaimana metodologinya. Jadi SMRC melakukan survei dengan judul Integritas Penyelenggara Pemilu. Survei opini publik ini dilakukan selama seminggu mulai dari 24 Januari sampai 31 Januari 2019 dengan jumlah responden mencapai 1.620 orang, tapi ternyata yang dapat diwawancarai secara valid hanya 88%-nya saja, yaitu 1.426 orang dengan margin of error kurang lebih 2,65%. Responden seluruh Indonesia dari berbagai latar belakang suku dan agama. Untuk jenis kelamin hampir 50% antara laki-laki dan perempuan. Selain itu survei dilakukan dengan tatap muka di desa-desa dan kota-kota. Yang pasti responden adalah mereka yang sudah memiliki hak untuk memilih. Kita lihat hasil survei yang pertama yang dilakukan oleh SMRC. Pertanyaannya adalah, yakinkah Anda KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku? Dan hasilnya 66% responden cukup yakin, 13% responden sangat yakin, yang artinya kalau kita gabungkan angka ini ada 79 responden yang tergolong yakin. Sementara 11% tidak yakin, 1% tidak yakin, dan sisanya ada 9% yang tidak tahu dan juga tidak menjawab. Kita lebih spesifik lagi, kita lihat pertanyaan kedua kepada responden, yakinkah KPU mampu menyelenggarakan pemilihan presiden pemirsa?
68% menjawab cukup yakin, sementara 12% menjawab sangat yakin. Dan kalau kita gabungkan ini mencapai 80% orang menyatakan yakin, sangat yakin dan cukup yakin. Sementara yang kurang yakin 10% saja, ada 1% yang tidak yakin dan ada 9% yang tidak menjawab atau tidak tahu. Yang menjadi pertanyaan survei berikutnya yang menjadi kesimpulan adalah apakah KPU netral atau tidak? Kita lihat hasil surveinya. Dari survei pada akhir Januari lalu, pemirsa 56% tidak percaya bahwa KPU tidak netral. Sementara 13% percaya bahwa KPU tidak netral. 32% diantaranya tidak tahu atau tidak menjawab, pemirsa. Dan artinya dari angka percaya bahwa KPU tidak netral yang mencapai 13% ini, total pemilih 190 jutaan, sekitar 25 juta. Jumlah ini sangat besar untuk mempersulit KPU dan Bawaslu jika dimobilisasi, pemirsa. Walaupun hanya 13 responden yang meyakini KPU tidak netral, namun Direktur Riset SMRC menilai masih ada pekerjaan rumah untuk KPU. Apa itu? Kita lihat dulu. Manapun, walaupun mayoritas publik percaya, 13% ini kami sampaikan bahwa harus dikelola, harus ditangani, diyakinkan bahwa penyelenggara pemilu telah bekerja dengan netral, dengan integritas yang tinggi dan punya kompetensi untuk melakukan itu. Supaya angkanya bisa lebih rendah lagi yang tidak percaya. Ya, angka ketidakpercayaan masyarakat kepada KPU yang sebesar 11 dan 10% ini termasuk 13% responden yang meyakini KPU tidak netral, tetaplah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh KPU. Sekarang kita intip rekan kerjanya KPU yaitu Bawaslu yang juga diriset data dan faktanya oleh SMRC pada akhir Januari lalu. Ini pertanyaannya adalah yakinkah Bawaslu mampu mengawasi pemilu secara umum? 68% responden cukup yakin dan 11% sangat yakin terhadap kinerja Bawaslu untuk mengawasi pemilu. Hanya 10% yang kurang yakin, 1% tidak yakin dan 10% tidak tahu atau tidak menjawab. Artinya kalau ini kita gabungkan antara yang sangat yakin dan cukup yakin, ada 79% responden tergolong yakin akan kinerja Bawaslu mengawasi pemilu kita. Kita lihat lebih spesifik lagi soal yakinkah Bawaslu mampu mengawasi pemilihan presiden. Cukup yakin ada 68%, sementara sangat yakin ada 10%, pemirsa. Artinya di sini ada 78% yang yakin terhadap kinerja Bawaslu khususnya untuk mengawasi pemilihan presiden. Dan pemirsa, selain ini juga sikap partisan dalam menilai kompetensi penyelenggara pemilu berpotensi meningkatkan ketegangan politik dan ini menjadi tantangan bagi profesionalisme KPU dan Bawaslu. Tapi untungnya lebih banyak masyarakat Indonesia yang percaya pada kinerja KPU dan juga Bawaslu. Tapi jangan lupa KPU dan Bawaslu masih punya pekerjaan rumah menurut SMRC. Untuk sementara saya kembalikan ke Ani Rahmi. Baik, Dede, ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa jika ada hoax harus segera ditangkis begitu dan dibenarkan, dipaparkan datanya seperti apa agar ini tidak membawa kerusakan dan ketidakpercayaan lebih besar lagi. Terima kasih banyak atas pemaparan Anda, Dede. Dan selanjutnya pemirsa, dukungan untuk pasangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin terus mengalir dari sejumlah daerah bahkan dari relawan di luar negeri. Informasinya sesaat lagi.